wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua Pengajian Malam Rebo Bang Supri Al-Bukhari. Yang saya hormati Sohibul Bait, Bapak Supardi, jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir ke tempat yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, meski ada beberapa teman-teman kita yang masih duduk di depan layar televisi RCTI-nya karena ya ini karena Road to 2026 ya, Piala Dunia ya. Yang mudah-mudahan selesai nonton bolanya bisa hadir ke majelis ini, amin ya robbal alamin. Ya, dan mudah-mudahan sih majelisnya udah selesai juga, bolanya selesai 45 menit ya. Iya, alhamdulillah. Tapi kita beruntung sekali karena itu masih kita bisa review, masih bisa kita nonton siaran ulangnya di YouTube atau di yang lain sebagainya. Tapi kalau kita ngaji pada malam hari ini, meskipun diulang, direkam begitu, tapi syarat-syarat daripada memperoleh ilmu itu masih kurang. Jadi pada hakikatnya sih kita ngaji cuma sekali dalam seumur hidup kita, karena kita nggak bakalan nemuin lagi momen-momen pengajian kita seperti sekarang ini. Meskipun setiap malam Rebo atau sebulan sekali kita ketemu, tapi pastinya waktunya sudah berbeda, tempatnya juga berbeda, tempat duduknya juga berbeda, teman-teman juga berbeda. Yang mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke tempat ini dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beriring salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita awali talim kita pada malam hari ini dengan membaca kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasul dan kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan kemudahan di dalam memahami dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwaji wa zurriyyati wa li baitil kiram wa ila muallif hadal kitab li sayyidina Sayyid Muhammad Nawawi bir Umman al-Jawi wa ila Sayyid Salim bin Sumar al-Khudri tawamadahuma bi ulumihima wa nafa'ana bihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemarin kita sampai di halaman 2 ya, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid darwin amin. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fayaqulul abdul fakir, maka berkata seorang hamba yang fakir, al-mudtaru li rahmati rabbihi, yang sangat membutuhkan pada rahmat Tuhannya, al-alimil khabir, yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Likasroti taksiri, karena banyaknya kelalaian, wal masawi, dan kesalahan. Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi
yaitu Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu orang Jawa, ya, Jawi. Al-Jawi orang Jawa. As-Syafi'i yakni yang bangsa mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Madhabnya Al-Bantaniyu, yaitu orang Banten, ya. Ikliman Tanara, daerahnya tanah Tanara, Pak Haji. Mansaan, tempat kelahirannya. Wadaron, dan kampungnya. Ghafarallahu dunubahu, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Wasatara fi daraini uyubahu, dan mudah-mudahan Allah menutupi di dunia dan di akhirat segala keaibannya atau kecelaannya. Jadi pengarang kitab ini adalah Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad An-Nawawi, yaitu orang Banten. Udah pernah ke sana? Tanah udah, alhamdulillah. Itu tempat kelahirannya begitu ya. Tapak tilasnya Tanara itu tempat kelahirannya, yang kemudian beliau menuntut ilmu di kota Mekah, yang akhirnya di kota Mekah menjadi mufti, menjadi ulama yang fatwa-fatwanya didengar, yang pada akhirnya sampai beliau meninggal dunia pun ada di kota Mekah. Itu berarti orang Indonesia tuh banyak tuh, hebat-hebat, alim-alim orang Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni daripada dosa-dosa beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup daripada kecelaan aib-aib beliau di dunia dan di akhirat. Hadhihi, inilah taqyidatun, beberapa catatan penjelasan, nafi'atun, yang berguna, insyaallah ta'ala alal mukhtasori, atas kita mukhtasor yang ringkas, al-mulaqabi, yang diberi nama Bisafinatin Najah, dengan kitab Safinatun Najah, ya. Safina itu perahu, Najah itu ya selamat, perahu keselamatan. Fi usuluddin, di dalam menerangkan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, wal fikhi, dan ilmu fikih. Lisai al-alim, karangan Syekh al-alim al-fadil Salim bin Sumer al-Khudri. Syekh al-fadil Salim bin Sumer al-Khudri. Ikliman, daerahnya wal Batawi, dan kota Jakarta. Wafatan dan wafatnya wafatan dan wafatnya juga di Jakarta. Nawarallahu dorihahu, semoga Allah menerangi dalam kuburnya, tutimma masailahu, yang akan menyempurnakan masalah-masalah kitab mukhtasar ini. Jadi kitab Safinatun Najah itu diterjemahin lagi begitu, dimatankan lagi, disarahin lagi oleh Syekh Salim bin Sumer al-Khudri. Itu orang Arab keturunan yang tinggal di Indonesia, yang makamnya itu ada dua versi tuh. Zamannya Ali Sadikin itu makamnya masih di Tanah Abang, tapi kemudian kena gusuran, dipindahin lagi ke Karet Tengsin. Kalau lagi ada jarum ke sono, boleh mampir tuh, nanya gitu ya. Tapi masih ada versinya dua tuh ya. Masih ada yang di Kuitang dibilang, dan ada yang sudah dipindah zamannya Ali Sadikin begitu ya. Itu termasuk juga ulama yang ikut mensarahkan, menjelaskan daripada kitab Safinatun Najah. Watafuku maskilah watapuku muskilahu, dan akan memecahkan masalah-masalah yang sulit. Watufasilu, dan menjelaskan mujmalahu, yang mujmal atau global. Wado'atuhu, saya buat takkid ini, ya, kata beliau, wado'tuha, aku buat kitab ini, karangan ini, ya,
beberapa penjelasan ini litakuna tazkiratan linnafsi, agar jadi peringatan bagi diri saya sendiri. Itu jadi subhanahu wa tawadunya orang-orang dulu mengarang kitab, tujuannya bukan buat ngajarin orang, bukan, tapi dia buat diri sendiri. Manakala buat diri sendiri ternyata ada manfaatnya buat orang lain, oh itu alhamdulillah, daripada mengarang kemudian tujuannya buat orang lain nih. Berarti kalau buat orang lain kan dia berarti udah hebat banget itu. Iya, itu ya. Ini mau buat orang lain biar pada sembahnya bener, berarti dia lebih bener daripada orang lain. Tapi di sini mah nggak tazkiratan linafsi. Dikarang kitab ini menjadi tazkirah, peringatan buat diri sendiri. Padahal dibacanya sih buat orang lain begitu. Luar biasa. Walil qasirina, dan untuk orang-orang yang lalai, misli seperti saya, min abna'i jinsi, daripada anak-anak sejenis saya, kata beliau tuh. Dikarang kitab ini buat peringatan buat saya dan juga untuk orang-orang yang lalai kayak saya lalainya. Kita aja kagak ngaku lalai kita. Iya. Tapi beliau malah ngaku lalai gitu ya. Dan anak-anak yang sepantaran dengan beliau ngakunya begitu, merendah diri sekali begitu ya. Makanya kan pernah sekelas Imam Syafi'i aja itu pernah berkata, uhibbus solihina walastu minkum la'ali an ana la safa'ata minkum. Kata Imam Syafi'i, uhibbus solihina, aku cinta sama orang-orang soleh, walastu minkum, meskipun aku bukan orang-orang. Iya, sekelas Imam Syafi'i enggak ngaku soleh, meskipun andai kata dia namanya soleh juga enggak boleh ngaku soleh, meskipun namanya soleh gitu kan. Nama boleh soleh tapi perbuatan toleh. Iya, sekelas Imam Syafi'i begitu, enggak ngakuin gitu ya. Artinya masih memberikan pelajaran buat kita ya, di atas langit ada langit kan begitu, di atas guru ada guru ya. Jadi dia berharap memberikan pelajaran buat yang lainnya dan buat dirinya, bahwasanya berkumpul dengan orang-orang soleh itu adalah menjadi satu harapan, mudah-mudahan entar di akhirat akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh. Malam-malam Kemis tuh pernah saya buka. Jadi ketika Imam Syafi'i menikah begitu, tamunya banyak. Wah, semuanya datang. Ya, ulama, pemerintahan datang, pejabat datang. Sudahan RT emang jadi pengejek. Kasih seragam batik lagi. Waktu Imam Syafi'i menikah begitu. Tapi Imam Syafi'i tetap nggak terlalu bahagia. Ada gubernur datang, kemudian wali kota datang, semua pejabat-pejabat datang itu ke pesta pernikahannya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i mukanya rautnya nggak girang. Kalau kita kan kita lagi di pelaminan nih, anak kita nikah, wah ada wali kota, kita turun tuh. Orang yang masih di kali kita udah samperin. Wali kotanya masih di Grogol, kita paranin aja lah, masih di Grogol udah diparanin. Kalau Imam Syafi'i kagak, enggak disamperin, biasa aja. Raut mukanya biasa aja, datar aja. Kemudian sang istri bertanya, "Bang, orang sekian banyak datang, pejabat-pejabat datang, kayaknya raut-raut abang ini nggak senang sekali, nggak pure, nggak senang, nggak gembira. Kan udah apa bang, pejabat-pejabat semuanya ada bang. Mereka kondangan juga udah, amplopnya udah nggak bisa ditekuk." Begitu. "Apalagi bang yang bikin abang nggak senang?" kata dia. Dia jawab, "Istriku, ada yang membuat saya senang tapi belum datang nih," kata dia. "Siapa itu?" "Itu para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala." "Lah, emang malaikat abang undang?" "Kagak, ada malaikat-malaikatnya Allah yang mewakili di dunia, yaitu orang-orang yang soleh. Nih ke pesta saya belum datang nih orang-orang yang soleh. Yang kalau mereka datang orang-orang soleh, itu para malaikat-malaikat juga turun untuk mengiringinya. Dan ketika mereka berdoa dan mendoakan kita, malaikat juga ikut mengaminin." Gitu. Kayaknya tidak begitu bergembira, tapi begitu datang orang-orang soleh, Masya Allah, Imam Syafi'i bergembira sekali. Karena kenapa? Disitulah ada doanya orang-orang yang soleh yang diaminkan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pejabat kondangan datang, kira-kira bisa nggak dibaca doa begitu? Anak kita lagi pesta
lagi nikahan dia kumpulin, ayo suami istri sini bacain Al-Fatihah, kemudian dia baca Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam. Nggak ada tuh. Iya. Kayaknya jarang kali, atau mungkin saya belum pernah nyaksiin kali begitu. Tapi paling udah ustadz kampung yang kondangan pakai sarung, yang ya biasa aja penampilannya, begitu salaman kemudian dia doain, bisa jadi itu malaikat-malaikatnya Allah yang mengaminkan. Karena kenapa? Sesungguhnya pada hakikatnya ketika orang pesta itu kan harapannya apa sih? Kalau bukan yang datang berikan doa, iya mohon doa restu. Dari sekian banyak tuh doain semua begitu ya. Kan doa juga ada kaidahnya. Kalau ustadz mungkin dia dawamul wudu, dari rumah juga punya wudu, temu orang kagak batal wudunya, doain anak-anak kita yang sedang nikah. Wah luar biasa. Ketimbang yang doain di panggung. Oke, kita doakan bersama. Semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Dia aja udah 4 kali cerai. Vokalis dangdut yang begitu. Doain pakai rok segini. Kita doain lah, dia aja udah 5 kali bolak-balik ke pengadilan agama doain orang kan gitu ya. Ya. Jadi ya itu. Sampai sekelas ya ulama-ulama begitu tawadunya ya, sehingga mengatakan seperti itu. Kayak saya orang-orang termasuk yang lalai kata beliau tuh, dan juga termasuk orang-orang yang ya sejenis saya yang banyak lalainya, banyak kekurangannya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wasamaituha, dan saya beri nama kitab ini Kasifatus Saja, yaitu dengan kitab Kasifatus Saja. Sarahnya Kasifatus Saja, kitabnya namanya Safinatun Najah. Kasifatus Saja itu, kasifah itu terbuka, saja itu tutup yang kebuka begitu artinya. Jadi kalau ada orang mukasafah itu berarti bukan muka sampah, bukan. Muka sampah itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa ngelihat yang orang lain kagak lihat. Itu muka sampah namanya. Jadi kalau Kasifatus Saja membuka yang tertutup. Pisara Safinatin Najah, Pisara Safinatin Najah yaitu menerangkan tentang sarahnya kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian diterangin lagi oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hudri, yaitu dengan nama kitabnya Kasifatus Saja. Wa audahtuhu bitarajimi, dan saya menjelaskan sarah itu dengan terjemah-terjemahnya, bil fasli dengan fasal-fasal, wa ghairihi dan lainnya, iktidaan bi kitabillahi ta'ala, karena mengikuti kepada kitab Allah Ta'ala, fi kaunihi dalam keadaannya, mutarajjaman diterjemahkan, mufassalan serta ditafsilkan, diperinci, suwaron satu surat, wali annahu, dan karena demikian itu, ab'athu ala darsi, lebih lebih mendorong untuk mempelajari, wa tahsili dan menghasilkannya, wa akhamtu bihi fasla siyami, dan saya masukkan juga di dalam kitab ini pasal tentang puasa. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan pasal tersebut liyajida naf'u alal awami, supaya bertambah kemanfaatan bagi orang awam. Ntar ada bab tambahan itu yang namanya bab puasa juga di dalam kitab ini. Bi'aunillahil malikil alam, dengan pertolongan Allah Raja yang maha mengetahui. Wa ja'altuhu, dan saya jadikan sarah ini kahaiatil matni, seperti keadaan kitab matan, ma'asarhi bersama sarahnya. Fil musabakati dalam saling memasuki, liwafiqo supaya sesuai, suratul faroi, suara atau bentuk cabang, suarul asli dengan bentuk asalnya. Wa inna syartal murfaqati, karena bahwasanya syarat menemani itu adalah harus al muwafaqatu, sesuai,
nas'aluhu, saya memohon subhanahu tabaraka wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, ayyu'inana ala ikmaliha, semoga Allah membantu saya untuk menyempurnakan kitab ini, wa yuyassirul asbabi, dan memudahkan sebab-sebab ibtihahiha, dalam pembukaannya, wa khtimamiha, dan penutupannya, wa mahamalani, dan tidaklah mendorong saya, ala jam'iha, untuk mengumpulkannya, illa, kecuali roja'u, mengharapkan dakwatar rojulin, doanya dari seorang laki-laki solihin yang soleh. Masya Allah. Ya orang kali ini ya kita baca yang mondok, yang mungkin udah pernah mondok dulu, mungkin kepondokan pernah kali begitu dulu. Anterin ya, iya lewat, ada juga pernah lewat doang, sering bolak-balik lewat ya. Jadi jangankan santri kita aja yang orang awam, ya pelan-pelan kita tabarukan, mengharap keberkahan, kita belajar meskipun ya sekedar mendengarkan, karena memang banyak dari tahun ke tahun yang namanya di pondok pesantren, kalau kitab Safinatun Najah mah harus adanya begitu, menjadi kitab fikih dasar, menjadi kitab fikih yang hampir wajib di setiap pesantren dipelajarin, yang berharap dari pengarang kitab ini ada doa dari orang-orang yang soleh buat dirinya, ya kayak tadi tuh kita bacain Fatihah. Subhanallah, kebagian terus tuh. Ini malam Rebo kan yang ngaji bukan kita doang, ada di belahan ujung dunia juga ada yang ngaji malam Rebo juga, dan kitabnya juga sama, Safinatun Najah, tempatnya aja beda. Kirimin Fatihah ke pengarang kitab, sampai ya alhamdulillah sampai kepada pengarang kitab. Yantafi'u, yang mengambil manfaat, minha, daripadanya, bimas alatin, dengan suatu masalah, fayaudu, kemudian kembali, naf'uha, manfaatnya, alaya, kepada saya, fi qabri, di dalam kuburku. Ya, kembali lagi tuh. Barangkali kalau kita ngarang kita kagak bisa gitu ya, minimal ada amalan-amalan kebaikan kita yang kalau kita udah pulang ke rahmatullah itu masih tetap dipakai begitu. Jembatan somplak kita benerin, kita las, kita benerin, terus dipakai tuh. Sepanjang yang buat makainya kita niat buat yang berbuat baik, beribadah aja, ya nggak ngapa-ngapa. Iya. Karena kenapa? Ada amal jariah, ada juga maksiat jariah. Iya. Jadi nggak semuanya yang kita titipin di dunia bermanfaat buat orang banyak terus pahalanya kebagian. Tapi ada juga sesuatu yang kita titipin di dunia ternyata membawa kemudorotan, ya kita juga kebagian tuh, kebagian dosanya. Belakang rumah emang suka ada orang main kartu begitu, kita kesian ngelihatnya, aja jongkok mainnya, bawain meja sama kita dikasih bangku. Kalau cuman iseng-iseng mah ya namanya permainan, sama juga. Kalau yang nggak ada nilai judinya sih nggak diharamkan, cuma memang membuat orang banyak lalai. Iya, kita taruh, kita kasih bangku, tamu meja, alhamdulillah mainnya jadi nyaman tuh. Tadinya mah nggak make penyemangat, kan bahasanya bukan duit, penyemangat. Penyemangat doang, ini mah 2000 penyemangat kan gitu. Tapi apa ya, kalah 100.000 kan berarti bukan penyemangat. Penyemangat yang menang lelah bagi yang kalah kan begitu. Kita kasih meja, dimainin sama dia tuh, dimainin sama dia, dapat baru seminggu kita ngasih meja, kitanya yang mati. Tapi kan begitu kita mati seminggu juga gak pakai meja kita, baru masih tahlilan gitu. 14 hari juga nggak pakai, dapat 40 hari selesai, iseng-iseng lagi tuh, temennya lagi paham juga, ayo kita pakai teman kita mejanya, kesian nggak dapat pahalanya gitu. Digelar tuh meja kita, digelar, Masya Allah ya, buat semangat aja nih 2000 kita lagi enak-enak tuh,
jopret, mau banting itu sama malaikat tuh diinjek-injek. Apaan lagi sih ya Allah, meja lu dipakai no temen lu. Ya Allah, lu ada 40 kali banting, 40 kali diinjek kita, masa. Ya alhamdulillah tuh digerebek polisi. Digerebek polisi, ya alhamdulillah berhenti sih jadinya. Dapat 2 tahun pada keluar lagi dah tuh. Lihat meja masih ada belum runtuh. Kio lah iseng-iseng kio. Kau pakai lagi itu juga sama tuh. Namanya maksiat jariah begitu. Makanya kita kudu jeli-jeli, kudu pinter-pinter kemana kita harus berjariah gitu ya. Supaya namanya jariah kan ngalir terus. Kalau kebaikan kita yang ngalir ya alhamdulillah terus dipakai kebaikan. Tapi kan kalau maksiat kita yang ngalir, waduh, buat kita aja bawa masih kurang, ditambahin lagi pakai itu. Nah, jadi maksiat jariah gitu ya. Ya kayak majelis kita nih ya, alhamdulillah kalau orang ngaji mah udah cakep dah. Jadi di akhirat itu ada orang yang mau dijebloskan ke dalam neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala merintahin kepada malaikatnya. Malaikat tanya dulu tuh sama orang. Tanya apa ya Rob? Tanyakan kepada dia. Hal jalasa fid dunya ma'al alimina. Tuh kan, tanya sama dia. Tanya tuh, Bang. Ini mau dijeblosin ke neraka nih. Tanya dulu. Allah kan Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi tanya dulu, pernah nggak Bang di dunia hal jalasa ma'al alimina fid dunya? Pernah nggak Bang di dunia duduk sama orang-orang alim? Kan begitu. Pernah nggak di dunia? Wah, gue mau dengar suara sih sering. Ngajian mau kedenger sering mah. Mau duduk bareng-bareng dia mau gue kagak pernah gitu. Kagak pernah Bang, kagak. Masa wah. Udah kata malaikat, ya Rob udah cemplungin aja, nggak pernah nih orang duduk di tempat alim. Dia nggak pernah duduk di tempat orang-orang alim di majlis ilmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, salhu, tanya lagi tuh wahai malaikat. Tanya apa lagi ya Rob? Tanya kepadanya. Hal yuhibunal alimina. Dia seneng nggak sama orang-orang alim? Taruhlah dia mah duduk nggak pernah duduk ngaji sama kita, nggak pernah duduk ngaji sama orang alim, tapi minimal dia seneng sama orang alim. Kan begitu ya. Dia cinta sama orang alim gitu ya. Orangnya emang nggak datang, tapi aku tiap malam Rebo datang. Itu ngaji mah enggak. Tapi kan termasuk dia seneng. Gue emang nggak ngaji, gue nggak tapi demen. Tapi kalau ada orang ngaji, gue demen banget. Kan begitu ya. Kirimin. Ada konsumsinya enggak? Agak ada. Wah nih balok potong-potongin. Kan begitu. Air kirimin kan begitu. Itu berarti yuhibunal alimina. Dia seneng sama orang-orang alim gitu kan. Tanya malaikat, seneng nggak dia di dunia sama orang alim? Lu ngaji kagak pernah, sama orang alim duduk kagak pernah. Lu demen gak sama orang alim? Kagak juga. Oh, kagak demen gua sama orang alim. Wah, so. Itu malaikat ya Rabb udah cemplungin aja, ntar dulu. Allah Maha Pengasih begitu tuh. Allah sayang banget Allah kepada kita. Rahman dan Rahimnya. Apalagi ya Rabb, tanya lagi sama dia. Hal jalasa wa fiha ta'amun ma'al alimina. Pernah enggak dia duduk bareng-bareng makan sama orang alim? Pun begitu, cinta sama orang alim kagak pernah duduk dia. Ini mah pernah nggak dia duduk makan bareng sama orang alim? Lagi kondangan kali, kan begitu. Lagi kondangan semeja, wah masa ada orang alim nih. Dia buru-buru ngambil prasmanan karena orang alim lagi makan. Jadi samping orang alim tuh dia makan. Itu juga masa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah nggak? Kagak, kondangan. Wah kadang-kadang kalau orang alim ada kondangan gue malu, gue malah mingser jauhin. Kan begitu. Tahu-tahu kata Allah Subhanahu wa taala, ya malaikati udkhuluhal jannah, masukin dia ke dalam surga. Lah malaikat bingung, ya Rob, duduk sama orang alim kagak pernah, makan bareng kagak pernah, cinta sama orang alim juga kagak pernah, kok dimasukin ke dalam surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana adri bihali abdi. Aku ini lebih tahu tentang keadaan hambaku, bukan kamu. Kamu jangan protes. Kamu mau tahu nggak kata Allah, kenapa aku masukkan dia ke dalam surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, iya, malaikat saya pengen apa ya Allah, saya pengen tahu kenapa engkau masukkan dia ke dalam surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innahu yuhibbur rajulun wa jaka yuhibbul alimin. Dia ini seneng
sama seorang laki-laki yang orang laki-laki ini seneng sama orang alim. Jadi dua rangkaian aja masih dapat itu. Dia sama orang alim kagak demen, cuman dia punya temen, dia demen banget sama temennya karena temennya orang alim. Udah itu dapat itu syafaat, itu pertolongan. Jadi kita berteman, teman kita ini kita mengaji kagak pernah, duduk ngaji kagak pernah, tapi dia berteman dan temennya ini seneng sama orang alim. Kebahagiaan itu. Apalagi kita yang duduk kan gitu. Iya. Nanti Cinjanur, waduh teman-teman ini banyak pabrik. Oh. Kadang-kadang. Teman-teman yang ngaji juga tak? Iya, sepabrik ngaji juga ya, luar biasa itu. Di mana aja ada Bang Ganur kali. Surga ini ada Bang Ganur, surga ini ada Bang Ganur. Dia semua ini. Tikungan ada. Dia tikungan aja ada begitu ya. Ya itu makanya kemudian Nabi bersabda tuh, asadun nasi khusronan yaumal qiyamah ar-rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya walam yatlubuhu. Manusia paling rugi adalah ntar di hari kiamat seseorang yang punya kesempatan buat ngaji tapi dia nggak ngaji. Itu ntar di akhirat serugi-ruginya manusia. Ada kesempatan buat ngaji tapi dia kagak ngaji. Iya. Kan Imam Syafi'i aja masih ngaji. Imam siapa sih gurunya? Imam Malik. Ya Masya Allah. Imam Syafi'i ngebet kitab di depan gurunya, ngebet kita pelan banget, pelan. Enggak apa, dia takut kedengeran gurunya. Bapak kalau ngebet begini kan guru nengok, rasa kamu tuh kayaknya sewa tamat ngebetnya begitu. Gurunya takut konsentrasinya hilang gitu. Ngebet aja pelan banget Imam Syafi'i di depan gurunya, enggak kedengeran dia ngebet. Iya. Kita kan kadang-kadang kalau kita ngaji di bete udah setengah jam artinya begitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Berharap gitu ya, bermanfaat dari apa yang kita baca untuk almarhum daripada pengarang kitab ini di dalam kuburnya. Lihat hadisin karena sebuah hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min talatin. Apabila sudah meninggal dunia anak Adam atau manusia, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Sodakotin zariyatin, yang pertama adalah sodako jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin solih yad'ulahu, atau anak yang soleh yang doain babanya, emaknya gitu. Itu berharapnya dari situ. Ya barangkali sodakoh jariyah kita punya, ya mudah-mudahan masuknya lewat jalur sodakoh jariyah. Tapi ya waduh gimana Ji, sodakoh ya masih begini banget begitu kan. Ntar aja dah kali nunggu kayaan. Tapi kaya juga belum tentu cuy ya. Iya, sodakoh mah jangan nunggu kaya. Iya, karena kaya pun kita belum tentu kuat bawanya kan begitu ya. Sodakoh jariyah. Tapi jangan juga begini, aduh saya takut sodako nih, takut dibilang ria kan gitu. Karena kalau ada orang yang sodako atau beribadah yang tujuannya selain Allah, itu syirik. Masjid nggak sembahyang sunnah, udah duduk itu nggak sembahyang sunnah, yang lihat ada mertua lagi, akhirnya sembahyang tuh. Membayangnya karena apa? Karena mertua. Dia ngomongnya sih lillahi ta'ala, dia ngomongnya usolli sunatan qoblal zuhri lillahi ta'ala. Dia mau ngomongnya lillahi ta'ala, tapi pada hakikatnya lil mertua. Harusnya tambahin tuh usolli qoblal zuhri rokata ini lil mertua walillahi ta'ala. Tambahin dua-duanya begitu. Itu yang kalau beramal dengan tujuan dua itu karena selain Allah itu syirik. Tapi ada orang yang takut beramal karena ria, itu aja dia udah berarti ria. Tuh, kalau ada orang yang beramal daripada selainnya tujuannya adalah Allah, ada tujuan lain, itu juga ria. Jadi begini, kalau kita beramal, kita contoh realnya gini dah. Kita ke masjid, mau sholat sunat tahiyatul masjid. Kita sih biasanya nggak sholat sunat tahiyatul masjid, nggak kan begitu. Tapi karena iman lagi kenceng nih, datang ke masjid,
pengen sholat sunat tahiyatul masjid. Pas begitu di samping, iya ada mertua. Daripada gua takut ria, tadi bilang karena takut karena mertua, aku duduk aja, aku nggak sembayang, gue takut dibilang ria. Itu aja berarti udah ria itu. Ya itu udah ria katanya. Lalu bagaimana? Udah nggak apa-apa. Pertama masih nyerempet, nggak ada niat karena diliatin orang. Begitu bangun lagi siap-siap, jadi mertua. Oh ya sekalian dah nih, kan gitu. Tapi tujuan awalnya dia karena lillahi ta'ala, cuman karena dilihat mertua, akhirnya menjadi dua niatnya tujuannya. Tapi sebangsa kita nih, buat memunculkan dan menghidupkan rasa ikhlas di dalam diri, itu nggak serta-merta mudah, tapi butuh proses. Terus biarin. Pertama itu ya karena ya mertua, emang mertua sembahyang mulu apa di situ? Besok-besok nggak ada mertua, kita jadi lumayan ikhlas kan begitu ya. Besok-besok lagi ya nggak di masjid kita, di masjid orang lain nggak ada ngelihat kita, yang nggak kenal sama kita tetap sholat, ya alhamdulillah kan begitu. Jadi berproses untuk mendapatkan nilai ikhlas dalam ibadah. Sodako diumumin nggak apa-apa, yang penting mah tujuannya. Bang, ditulis apa nih? Yaudah hamba aja. Enggak nama abang, gue takut ria. Itu aja udah ria. Apa nih bang? Ya udah hamba Allah. Enggak ditulis namanya, nggak usah, udah. Lu mau tulis juga boleh, enggak juga nggak apa-apa, kan begitu. Saya tulis nama bang aja, udah. Mau diumumin, boleh diumumin, enggak juga nggak apa-apa. Karena kenapa? Diumumin juga ada dampak positifnya buat orang lain. Dampak negatifnya kalau yang diumumin ini tujuannya lain, itu tuh buat diri pribadi dia tuh yang ruginya. Semuanya diumumin ya, dari pula 500.000, dari pula 200.000. Cuma nggak disebut namanya, nggak, cuma hamba Allah 1 juta. Lantas bangun begitu, pakai nyolek. Tahu nggak tuh hamba Allah siapa? Gua itu. Gua nggak tulis nama gua takut ria. Nah, itu aja udah ria kali gitu. Kasih tahu orang. Gua itu. Jadi ya kalau kok diumumin, orang diumumin, enggak. Kalau emang yang diumuminnya fan-fan aja, asik-asik aja, hubungan dia, mudah-mudahan gue mau, yang penting ikhlas karena Allah, ya nggak ngapa-ngapa. Bahkan jadi contoh buat yang lain kan gitu. Yang nggak diumumin terus nagih, nah itu tuh yang repot. Kagak disebut kayaknya gue itu, dilewatin. Nah itu dia. Jadi sodako jari ya dari jalan situ. Ya kan sodako juga banyak, nggak mesti dengan harta, ya dengan tenaga bisa. Sampai yang terakhir itu apa? Senyuman. Tabassamu biwajhi ahika sodakotun, kata Nabi. Senyummu adalah merupakan sodako buat saudara-saudaramu. Kan kalau senyum, ya kalau Jumat kali kita Jumat lagi bokeh begitu. Motor habis turun mesin, listrik emang udah nggak dibayar. Ini mau sodako Jumat bagaimana? Ini ke depan masjid aja berdiri, senyum aja senyum. Iya nih lagi ngamalin ini. Aduh, sehat alhamdulillah sehat. Sodako jariah dia yang mengalir terus sampai kita pulang ke rahmatullah pun itu akan tetap mengalir. Terus begini, yang namanya sodako jariah yang paling utama itu adalah kita sodako ketika kita masih hidup. Jadi dalam satu kitab diterangkan sodako seseorang 1.000 rupiah, dia masih hidup lebih baik daripada sodako 100.000 dianya udah pulang ke rahmatullah. Kan banyakan 100.000 ya, tapi lu udah kagak butuh. Itu mah 100.000 kiriman mah ya anak lu lagi lempeng dikirimin. Lagi ada, kalau kagak ada, wah bah mau apa ya, boro-boro ngirimin ini buat kita aja lagi empot-empotan kan begitu. Ya boro-boro apa haul aja dilupain kadang-kadang kan begitu. Tapi kalau kita masih ada, kita masih punya, dan kita masih hidup, kita masih butuh sama duit kita, itu jauh lebih baik bandingannya 1 dengan 100.000. Artinya 1 dirham dengan 1.000 dirham, lebih baik 1 dirham kita masih hidup sodako jariah daripada 1.000 dirham kita udah pulang ke rahmatullah. Beda itu ceritanya, konteksnya juga beda kan begitu ya.
Kalau Sudin masih hidup, maka kita masih butuh. Kita masih butuh, kita masih perlu dengan uang, kita masih butuh dengan uang, tapi kita sedekahin. Au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah bakalan putus amal kita apa ya? Ngaji kita juga putus nih. Ngaji kita putus, udah nggak dapat pahala ngaji lagi tuh kalau udah pulang ramah tua. Masih mau ngotot ngaji juga udah mati. Siapa yang mau ngajarin? Pocong mau ngaji kan gitu. Nah makanya bagaimana bermanfaat sedekah jariah kita buat teman-teman kita yang masih ngaji. Wah, gue mau nyumbang karpet nih. Mana kalau gue udah kagak ada, karpet gue masih dipakai gitu. Wah, gue nyumbang lekar nih. Wah, gue mau nyumbang ini nih. Kan begitu. Itu tuh yang terus akan mengalir meskipun orangnya sudah pulang ke rahmatullah kan gitu ya. Ilmu yang bermanfaat yang kedua yang bakalan putus semuanya kecuali yang kedua ini. Kalau kita udah pulang ke rahmatullah tetap bakalan ngalir, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita bukan saya bukan guru, bagaimana ya? Gampang ajarin kepada kita anak-anak kita. Makanya anak kita yang tugas wajib ngajarin anak kita tuh surat Fatihah sebenarnya kita tuh yang paling afdol. Karena kenapa itu kan dibaca terus sama anak kita. Tapi kalau Al-Fatihah yang ngajarin guru ngaji, ya guru ngaji menang banyak ya. Iya, Johor dibacain 4 kali, belum ada yang meninggal, baca Fatihah lagi. Belum ada yang sakit, baca Fatihah lagi. Mulai ngaji, baca Fatihah lagi. Wah, kita bosan baca Fatihah, habis baca apa? Al-Baqarah. Yang nggak ada yang kebanyakan Al-Baqarah mah. Iya, itu pasti akan ngalir terus. Itu akan ngalir buat anak, buat orang yang ngajarin, terutama adalah suratul Fatihah. Maka guru-guru kita yang ngajarin kita dulu sampai bisa baca Al-Quran itu tuh yang paling utama dan paling mulia. Kita mondok di pesantren dites, nggak bisa baca Al-Quran nggak lulus. Berarti apa? Masuk ke pondok pesantren udah bisa baca. Oh, enak banget tuh bisa baca Al-Quran, udah tajwidnya dites. Tapi guru kampung kita tuh yang ngajarin tajwid, yang ngajarin alif-alifan, yang ngajarin Qaida Baghdadiyah, yang ngajarin izharnya, itu beliau-beliau itu tuh yang menjadi ilmu yang pertama kita pelajarin kalau kita baca Al-Quran. Terus beliau akan kebaikan, dapat kebaikan daripada murid-muridnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Awaladin solih ya do'ulah. Yang ketiganya adalah ya barangkali sodako ya kita nggak terlalu banyak. Ilmu yang bermanfaat juga yang ngajar kagak. Yang ketiga kali nih kita punya anak yang soleh, yang doain orang tuanya gitu. Itu yang jadi arep-arepan. Pengarang kitab aja ngarepnya begitu. Padahal kitabnya dibaca jutaan manusia yang baca, bahkan ratusan juta. Tapi masih berharap gitu. Dari sini kalau udah pulang ke rahmatullah yang gak sedekah jariah, ilmu bermanfaat, ilmu gak bermanfaat ya mungkin dapat anak dari anak yang soleh. Masih ada harapan dari pengarang kitab. Wa ana dan saya wa in kuntu meskipun keadaannya lastu bukan ahlan ahli lihaja sakni untuk urusan ini wal hali dan hal ini mengarang kitab qasattu tasabbahu maka saya bermaksud meniru atau menyerupai birijali kepada ulama-ulama birijali kepada jago-jago ulama-ulama ahli lafuza agar saya dapat bisohbatihi kemenangan dengan bersahabat iyahum kepada mereka. Masih ada harapan lagi ya, barangkali yang ketiga kakak dapat makali ya bergaul bersahabat orang-orang yang soleh sehingga apa bisa mereka itu menjadikan kemenangan buat orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang yang soleh ya. Jadi hubbuka ilal akhyar yaj'aluka minal akhyar wa in kunta min qablu minal asror wa hubbuka ilal asror yaj'aluka minal akhyar wa in kunta min qablu minal asror. Jadi teman kita yang baik itu bisa menjadikan kita baik meskipun sebelumnya kita bukan orang baik. Nah, teman yang nggak baik bisa menjadikan kita kagak baik meskipun sebelumnya kita orang
Baik. Ah itu teman tuh begitu. Utama nama yang rajin ngaji, insya Allah ketularan ikut ngaji. Gua nggak bawa kitab, udah datang aja sama gua. Peci nggak usah, orang ngaji juga nggak pakai syarat pakai peci sih. Nggak ada peraturan pakai peci, duduk aja udah. Nggak bawa kitab, bawa gua emang gua bawa. Gua puluhan tahun ngaji kagak bawa kitab, bisa. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah aja dulu kan begitu. Urusan bisa makan rezeki Allah. Iya. Iya urusan bisa rezeki Allah gitu kan ya. Bisa enggaknya mah Allah yang kasih rezeki buat kita. Akhirnya berangkat temennya gara-gara temennya ngaji. Padahal dulu mah dia boro-boro demen banget sama ngaji. Cuman karena berteman sama teman ngaji ya jadi berangkat ngaji. Berteman sama tukang mancing jadi mancing. Padahal lu gedek banget ngeliat orang mancing. Kayak orang kagak ada kerjaan kata. Ngeliatin pelampung aja njolong pelampung, jegedek buat jegedek. Karena bertetangga, berumah tangga, tetangganya hobi mancing. Insya Allah ke bawah. Iya. Kata ulama itu adar qobladar. Jadi kalau mau bikin rumah itu lihat dulu kiri kanannya. Aljar qobladar gitu ya. Tetangga kalau mau bikin rumah, mau beli rumah lihat dulu tetangganya. Kalau emang tetangganya hobi kebaikan, ntar kita ke bawah tuh kebaikan. Tapi kalau tetangganya hobinya mancing tuh, iya, dia kan namanya tetangga kan dia ngajak, oi berangkat ya minggu ngapa ini? Apa ya, gua demen mancing. Saya emang nggak pernah demen mancing. Ya udah kalau gitu dah, berangkat sendiri dia. Besok aja minggu besok masih ditanjanin. Ayolah, bentaran aja, nggak lama-lama. Enggak, saya nggak hobi mancing. Minggu ketiganya tetangganya beribut sama bininya, kan pusing pala tuh hari Minggu. Temennya nyamper, berangkat yuk. Iya nih lagi pusing pala nih. Lagi pusing, berangkat tuh. Alhamdulillah tuh dapatnya lumayan lagi, padahal jorannya dipinjemin sama temennya, dapat ikannya banyak tuh. Minggu depannya bukan dia yang ngajakin, ayolah dia nyamper duluan. Itu udah kena, berarti udah kena racunnya itu. Itu tetangga begitu tuh, bersahabat tuh gitu. Meskipun dulu nggak pernah hobi mancing, jadi temen hobi mancing karena berteman sama tukang mancing. Tuh aljar qobladar gitu ya. Tetangga sama tukang las kan lama-lama bisa ngelas. Nah iya, jemain ke situ jilat. Oh begitu caranya ngelas ya. Iya, iseng-iseng nih mau belajar nih dikasih. Ini namanya apa mesinnya, ini namanya apa. Lah lama-lama dia tahu itu. Buka sendiri dia. Tahu semua udah. Iya, dia deketin dia buka sendiri. Lima waroda fil khabari, karena telah datang dalam sebuah hadis, mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru atau menyerupai pada suatu kaum maka ia itu adalah dari golongan mereka gitu ya. Ya begitu, jadi kalau kita bergaul sama orang-orang soleh ya kita nyerupain kayak orang-orang soleh, ya kita termasuk orang soleh, dihitung orang soleh kan gitu ya. Kita bergaul sama yang hobi main bola, ya mulain dah kawasnya juga ganti. Bola nggak mungkin koko, enggak. Kalau koko berteman main bola salah kostum berarti tuh. Berteman sama main bola makanya koko. Lu mestinya ke masjid, ini salah kostum begitu. Dari pakaiannya mulai berarti kan wah orang nyangkanya wah iya main bola tuh. Ya padahal sih kagak main bola, cuman berteman sama pemain bola, pakai kaos. Nah, tapi dicapnya fahuwa minhum. Mereka itu bagian dari pemain bola. Itu juga sama, gue ngumpul sama orang-orang soleh, ya dicapnya juga menjadi fahuwa minhum. Dia adalah orang-orang yang soleh. Iya, kita kan ngarapnya cuman ngarap dibawa ntar di sono begitu. Kalau kita sulit-sulit di akhirat, kita keblangsak dalam masalah urusan kubur begitu ya, di dalam kubur. Tapi kita banyak punya teman kita yang bisa memberikan syafaat. Kalau teman yang soleh makan temannya udah meninggal dunia dibacain Fatihah. Lah kita mau orang udah disebutin, request semuanya ditulisin rapi. Gimana nggak ketinggalan? Coba gimana nggak disebutin itu yang masih yang udah pulang ke rahmatullah, yang kita ketemu aja kagak sama dia. Tapi dibacain Fatihah. Apalagi teman ngaji kita yang udah kagak ada. Saya yakin pasti dikirimin gak kira-kira? Ayo, ada yang mau dikirimin kali? Kalau udah berhenti sebulan nggak dibacain.
Iya. Asli bacain. Yang udah pulang ke rumah tuh, oh ada ke majelis ini, oh majelis ini begitu. Bacain sama teman-teman yang baiknya begitu kan. Waratul gausa, dan saya mau menyalami fi mahabbatihim, dalam mencintai mereka, li usra ma'ahum, akan agar saya dikumpulkan bersama mereka. Masya Allah, itu sekelas ulama ya, mereka pengen menyerupai seperti orang-orang alim, dan mereka pengen dicap mencintai mereka, agar supaya apa? Agar supaya mereka dikumpulkan ntar di yaumil kiamah bersama-sama mereka, orang-orang yang soleh. Itu ulama aja ngarepin begitu. Di hadisil Bukhari, karena adanya hadis riwayat Imam Bukhari, yuksarul mar'u, kata Nabi, akan dikumpulkan seseorang nanti pada hari kiamat ma'aman ahabba, bersama orang-orang yang dia cintai. Ya, kita kumpul sama orang-orang yang kita cintai di dunia sampai di akhirat.